Pasca melakukan eksekusi mati terhadap 14 terpidana narkoba sepanjang tahun 2015, pemerintah Indonesia berencana mengeksekusi 14 terpidana lagi di tahun ini. Dan lagi-lagi ke-14 terpidana ini merupakan terpidana kasus narkotika. Kecaman dari dunia internasional terkait pelanggaran hak asasi manusia pun kembali mengemuka. Hasil studi Amnesty International untuk tahun 2015, Indonesia menduduki peringkat ke-9 sebagai negara yang menerapkan eksekusi mati. 1.634 orang dieksekusi pada tahun 2015 atau 50% lebih banyak dari tahun sebelumnya. Nah, di tanah air, polemik yang terus bergulir adalah sejauh mana efektivitas hukuman mati menekan angka peredaran narkoba. Bagaimana meramu regulasi yang tepat yang mampu menyelamatkan bangsa dari jeratan narkoba sekaligus dari kecaman dunia. Kita bahas dalam Insight malam ini bersama saya, Desi Anwar. Setelah 4 tahun tanpa eksekusi, pemerintah Indonesia kembali melakukan eksekusi terhadap terpidana mati pada tahun 2015. Eksekusi dilakukan terhadap 14 orang terpidana mati kasus narkoba. Meski menuai berbagai pro dan kontra, tahun ini pemerintah Indonesia akan kembali mengeksekusi terpidana mati kasus narkoba. Tahun ini pemerintah Indonesia akan kembali melakukan eksekusi terhadap 14 orang terpidana mati kasus narkoba. Eksekusi mati akan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan, Jawa Tengah. Eksekusi mati tahap ketiga ini akan mengeksekusi para terpidana mati yang sudah memiliki status hukum yang jelas. Sebelumnya eksekusi mati tahap kedua dilaksanakan pada 29 April 2015. Eksekusi dilakukan terhadap 8 terpidana mati kasus narkoba di Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Kedelapan terpidana yang telah dieksekusi terdiri dari 2 orang warga negara Australia, 4 orang warga negara Nigeria, 1 orang warga negara Brazil, dan 1 orang warga negara Indonesia. Sedangkan seorang terpidana mati asal Filipina, Mary Jane Veloso, ditunda eksekusinya karena perkembangan baru terhadap kasusnya di Filipina. Mary Jane ditangkap di Yogyakarta pada 2010 karena terlibat penyelundupan 2,6 kg narkoba. Dan sebelumnya eksekusi mati tahap pertama dilaksanakan pada 18 Januari 2015. Eksekusi dilakukan terhadap 6 orang terpidana mati yang terdiri dari 2 orang warga negara Nigeria dan masing-masing 1 orang warga negara Belanda, Vietnam, Indonesia, dan Brazil. Meski mendapat sorotan dan tekanan dari sejumlah negara, pemerintah Indonesia tetap melaksanakan hukuman mati sebagai bagian dari penegakan hukum untuk melindungi Indonesia dari kejahatan narkoba. Grafiardi Kresnantio, CNN Indonesia. Ya, pemirsa, pada tahun 2015 terjadi peningkatan eksekusi hukuman mati di seluruh dunia. Menurut data Amnesty International, 1.634 orang dihukum mati di 25 negara di seluruh dunia. Nah, jumlah ini meningkat lebih dari 50% dibandingkan data untuk tahun 2014 dan juga merupakan yang terbesar dalam lebih dari 25 tahun sejak tahun 1989. Dari seluruh eksekusi mati pada tahun 2015, sekitar 90% terjadi di 3 negara, yaitu Iran, Pakistan, dan Arab Saudi. Jumlah ini tidak termasuk kami eksekusi di Tiongkok yang data hukuman matinya itu merupakan rahasia negara. Dan jumlah negara yang melakukan eksekusi mati juga meningkat dari 22 negara pada tahun 2014 menjadi 25 negara pada tahun 2015 lalu. Sementara itu, bentuk-bentuk dari eksekusi hukuman mati dilakukan dengan beberapa metode, seperti misalnya pemenggalan kepala, hukum gantung, tembak mati, dan juga suntik mati. Sedikitnya terdapat 6 negara di dunia yang masih menerapkan eksekusi mati, yaitu Bangladesh, Chad, India, termasuk juga Indonesia, Oman, dan Sudan Selatan. Dan pemirsa, hukuman mati itu diberikan untuk beberapa kejahatan, antara lain pelanggaran yang terkait dengan narkoba yang diterapkan oleh sejumlah negara, termasuk
Indonesia, Laos, Malaysia, Singapura, dan juga Tiongkok. Hukuman mati juga dijatuhkan terhadap terpidana kasus kejahatan ekonomi seperti korupsi. Di Tiongkok, Korea Utara, dan Vietnam ini adalah 3 negara yang menerapkan hukuman mati khusus untuk kejahatan ekonomi atau korupsi. Sementara hukuman mati untuk pelanggaran yang terkait dengan terorisme diterapkan oleh 7 negara di wilayah Timur Tengah dan juga di Afrika Utara. Dan tingginya jumlah eksekusi hukuman mati pada tahun 2015 diimbangi dengan adanya abolisi atau penghapusan hukuman mati oleh sejumlah negara. Dan pada tahun 2015 penghapusan hukuman mati untuk semua kejahatan dilakukan oleh 4 negara berikut ini. Misalnya Madagaskar menghapus hukuman mati pada bulan Januari dan abolisi selanjutnya di Fiji pada bulan Februari, Suriname pada bulan Maret, dan Kongo pada bulan November. Ini semua tahun 2015. Dan hingga kini terdapat 102 negara atau lebih dari setengah jumlah negara di dunia yang sudah menghapuskan hukuman mati untuk semua jenis kejahatan. Dan 6 negara telah menghapus hukuman mati hanya untuk kejahatan biasa, yaitu Brazil, Chile, El Salvador, Israel, Kazakhstan, dan Peru. Negara-negara ini menjatuhkan hukuman mati hanya untuk kejahatan yang dianggap luar biasa. Nah, pemirsa, bagaimana efektivitas hukuman mati terhadap kejahatan dan apa saja dampak yang ditimbulkan akibat diberlakukannya hukuman mati? Simak bahasannya setelah informasi berikut ini. Tetaplah bersama Insight. Hukuman mati diberikan terhadap pelaku kejahatan sebagai bagian dari penegakan hukum dan untuk memberikan efek jera. Akan tetapi sejauh mana sanksi hukuman mati dapat menimbulkan efek jera dan menghapus tindak kejahatan termasuk kejahatan narkoba. Telah bergabung bersama saya di studio Rafendi Jamin, Direktur Regional Amnesty International Asia Tenggara dan Pasifik, dan ditemani oleh Asep Iwan Iriawan, mantan Hakim Peradilan Umum. Halo Pak Asep dan juga Pak Rafendi, terima kasih banyak telah bergabung bersama Insight. Memang dialog mengenai hukuman mati ini sangat penting ya saat ini, apalagi Indonesia akan memasuki gelombang ketiga untuk eksekusi mati khususnya bagi para pidana narkoba. Tapi saya ingin membuka ini dengan secara global ya konteksnya. Pak Rafendi sendiri pro atau kontra hukuman mati? Sebagai aktivis hak asasi manusia tidak ada pilihan anti hukuman mati. Sudah tidak manusiawi, bentuk hukuman yang paling tidak manusiawi, yang tidak sesuai dengan perkembangan peradaban kemanusiaan. Ini posisi Amnesty International memang Betul. begitu, tapi secara pribadi juga setuju? Secara pribadi juga begitu. Pak Asep, bagaimana Anda sendiri? Kalau saya sih penganut hukuman mati, dan yang pertama menentukan hukuman mati narkoba adalah saya. Ya, saya seorang hukum pasti akan beranggapan bahwa hukuman mati selama hukum posisinya berlaku, ya itulah harus dilaksanakan putusan. Ya, kenapa? Secara akademis memang antara beliau dengan saya tidak akan pernah ketemu gitu kan, bahwa hukuman mati sampai kapanpun memang tataran akademis akan berbeda. Ada yang anti dan ada yang pro gitu kan. Itu kita hormati perbedaan itu, tataran akademis atau apapun. Tapi secara hukum positif, kita negara hukum mesti dianut, ya itu dilaku. Selama ada itu hukum positif, Islam itu akan ditentukan oleh para hakim. Ya oke, tapi misalnya sekarang kita bicara dalam konteks tadi hak asasi manusia lah istilahnya, karena ini khususnya Amnesty International dan juga sekarang trennya ke sana lah, itu yang digunakan terhadap hukuman yang satu ini. Pro-nya untuk hukuman mati, khususnya sebagai bentuk hukuman. Ya, pertama, konstitusi kita telah mengatur, yaitu pasal 28 ada ajasi dan dibatasi ayat 2J-nya. Satu itu. Ketika ada perbedaan paham, kita selesaikan di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi telah mempertimbangkan baik dalam tataran para pendapat para ahli di situ maupun data-data, ya. Kemudian hak ajasi juga telah dipertimbangkan. Artinya kita negara hukum, ketika kita berbeda penafsiran terhadap jenis hukuman, nama jenis hukuman mati, Mahkamah Konstitusi telah menafsirkan keberadaan, eksistensi keberadaan hukuman mati, diakui keberadaannya. Saya menghormati penafsir Undang-Undang Dasar adalah Mahkamah Konstitusi, itu keberadaannya ada. Iya, itu kan kita bicara dalam koridor hukum. Tapi kalau kita bicara mengenai dalam konteks toh hukum pada akhirnya kan juga harus istilahnya ya selama ini juga berubah ya, tergantung dengan zaman dan lain sebagainya. Dan ini kan tidak bisa saja diubah ya.
Tapi Gini, persisnya untuk bentuk hukuman yang akhirnya membunuh seseorang itu apa? Karena gini, jenis-jenis hukuman itu ada. Jenis hukuman pokok, ada hukuman tambahan. Selama dunia juga sebagian menganut ada hukuman mati, hukuman penjara, ya, nah, itu dianut ya kenapa enggak? Hukum itu kan bicara hukum positif yang dilaksanakan ajas legalitas. Selama undang-undang menentukan itu hukum ada, hakim boleh menjatuhkan putusan itu. Ya, kecuali kalau tidak ada hukuman itu, hakim tidak boleh menjatuhkan itu. Selama hukuman mati dan lebih 10 perundang-undangan hukum positif dan itu lahir setelah abad reformasi, kenapa tidak? Oke, sekarang ini jelas Pak Asep posisinya di mana dan selalu menjawabnya dalam koridor ini karena hukuman secara hukum. Ya, secara hukum. Tapi kita sekarang bicara ya, ini tipikal ya. Oke, sekarang kita balik ke dari segi posisi hak asasi manusia. Kita kan lihat ya dulu ya hampir semua negara itu memang melakukan hukuman mati sebagai bentuk hukuman. Tapi kan setelah itu dalam perjalanan mungkin ada misalnya yang namanya penjara, ada sekarang setelah tahun 1945 dengan adanya PBB dan hak asasi manusia, ada perubahan pendapat mengenai hukuman yang seperti ini. Betul Pak sekali. Raffendi sendiri bagaimana? Ya, Apa gini, pro dan kontranya jadi dari gini, hukuman seperti ini? Apa yang dipaparkan oleh Pak Asep tadi itu adalah tipikal sebagai apa yang disebut sebagai positivis ya. Pokoknya hukumnya ada dilaksanakan. Tapi mungkin orang lupa bahwa hukum itu diciptakan berdasarkan sebuah keputusan politik. Dan keputusan politik itu siapa yang melakukan adalah legislator. Ya. Nah, legislator itu dalam penyusunan hukum atau menyusun perumusan hukumnya yang menjadi hukum positif, dia tentu akan mengikuti perkembangan zaman. Ya. Ya, nah justru itu persis yang dikatakan bahwa perkembangan zaman kita sekarang, yang namanya hukuman mati itu sudah dianggap tidak manusiawi. Bentuk hukuman ya yang paling tidak manusiawi yang harus ditinggalkan atas nama peradaban. Dan ini sudah terbukti dengan data dan trennya sudah jelas. Trennya di mana kita lihat bahwa dari 192 negara di dunia, 140 saya katakan, itu dia entah sudah melakukan penghapusan sama sekali, sudah moratorium. Moratorium artinya apa? Hukum positif masih ada, tapi mereka tidak melaksanakan. Karena ada komitmen untuk mempelajari kembali, meninjau kembali, lalu menuju pada penghapusan hukuman mati. Jadi itu udah jelas. Ya, jadi tren dunia itu memang ke arah sana dan apalagi juga PBB juga sudah tidak menganjurkan ya diberlakunya. Dan jangan lupa Indonesia juga udah ikut tren itu. Iya, dan kita sudah pernah melakukan moratorium antara tahun 2008 sampai tahun 2013 di mana kita tidak mengeksekusi sama. Nah, sekarang Pak Asep saya ingin Anda pakai kacamata akademisnya sekarang yang menanggalkan. Oke. Sebenarnya ya dari segi ya keberadaan hukuman mati ini sekarang ini masih perlu atau tidak baik kalau kita lihat dari segi efektivitasnya, dampaknya dan juga kegunaannya ya. Saya katakan sangat tegas, sangat perlu dan penting. Orang bisa beranggapan tidak manusiawi. Orang boleh membandingkan sekian negara. Coba bandingkan beberapa negara, katakan berapa negara. Cina, India, Indonesia, mayoritasnya banyak. Beberapa negara kecil kalau jumlah, tidak bisa apple to apple kata itu. Itu sudah dipertimbangkan dengan tegas, jelas dan konkret dipertimbangkan Mahkamah Konstitusi. Nah sekarang, apakah kita harus menganut bahwa hukuman mati harus dilaksanakan? Tidak. Hukum itu tumbuh, berkembang, jiwa tumbuh bangsa itu sendiri. Ketika tumbuh diangkat dari akar budaya bangsa menjadi legislasi tadi. Nah sekarang tinggal, apakah sekarang DPR masih menggunakan hukuman mati? Kan DPR wakil rakyat menggunakan tumbuh naskah akademis yang tumbuh dari masyarakat. Ketika masyarakat sebagian besar rakyat Indonesia menginginkan kita negara demokratis, kita wakil rakyat yang menetujui menjadi hukum positif hukuman mati, kenapa enggak? Oke, apa kita akan memaksakan bahwa ada sebagian yang tidak setuju kemudian ada sebagian setuju ya enggak bisa. Ini ada bahayanya. Ini ada bahaya. Bahayanya begini. Dari tadi Pak Asep bilang ini soal Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi pun tidak tunduk pada dirinya sendiri, ya. Dia tunduk pada kewajiban hak asasi manusia internasional, ya, di mana kita menjadi bagian dari itu. Karena kita adalah negara pihak dari konvensi tentang hak sipil dan politik yang juga mengatur soal hak kehidupan. Yang sekarang di dalam interpretasi dari persoalan
hukuman mati itu semakin berkembang seperti apa yang saya ceritakan tadi. Ya. Iya. Jadi itu intinya. Tapi konvensi tidak melarang hukuman mati. Baca Ya, di pasal-pasalnya saya tidak tidak ada. bilang- saya nggak bilang- saya nggak bilang bahwa dilarang. Ya, makanya Saya kalau nggak bilang- kita saya nggak bilang menetapkan dilarang. hukuman positif Saya buat bilang mati tidak tren. salah. Oke, sekarang Saya bilang tren. Ya, sekarang begini, tapi Tidak harus memang diikuti trennya, ya, tapi harus memang diikuti. sekarang ada trennya bahwa negara-negara sudah mengurangi, tapi ada juga trennya di mana mungkin untuk kejahatan tertentu seperti misalnya terorisme dan yang memang begitu meresahkan masyarakat itu juga di negara-negara justru yang dulu tidak ada, seperti contohnya India misalnya, karena ada kasus pemerkosaan yang luar biasa, mereka menginginkan adanya hukuman mati. Pak Asep, hukuman mati oke, misalnya setuju untuk diterapkan, tapi bentuk-bentuk dari kejahatan yang memang memerlukan hukuman seperti ini, apa-apa saja menurut Anda? Kejahatan sebutin kejahatan serius. Orang kadang menafsirkan kejahatan luar biasa. Korupsi, narkotika. Kalau di China teroris. misalnya korupsi, tapi Jelas, kalau di Indonesia ada ancaman matinya dengan klausul-klausul dalam keadaan darurat, dalam keadaan moneter. Tapi sekarang belum dilaksanakan, baru seumur hidup yang dilaksanakan untuk korupsi. Tapi Anda sendiri melihat seperti kasus korupsi itu memang membutuhkan hukuman mati. Butuh hukuman mati karena saya juga pernah menghukum seumur hidup untuk korupsi. Saya pengennya dimatiin. Cuma waktu kan kondisinya bukan sedang dalam keadaan gejolak ekonomi. Kasus BLBI yang paling gampang itu kan. Saya hukum seumur hidup. Hendara Harja contoh yang paling gampang. Narkotika kita lihat kejadiannya. Kemudian teroris gitu kan. 3 itu kejahatan saya kira harus mendapat perhatian khusus karena itulah kejahatan serius. Oke, apalagi kira-kira yang menurut Anda memang perlu adanya hukuman mati? Saya kira datanya itu yang nampak, yang saya lihat Jadi datanya menggunakan korupsi, narkotika, terorisme. Menurut Anda, kenapa ini karena saya lihat juga kebanyakan masyarakat atau publik ya cukup mendukung ya. Menurut Anda apa yang dikhawatirkan dengan misalnya menjatuhkan hukuman mati terhadap korupsi, narkotika dan ya mungkin kalau pembunuhan berantai, terorisme agak sedikit beda lah. Ya. Itu yang disebut sebagai cakupan. Cakupan dari tindak kejahatan apa yang masuk di dalam pidana mati. Jadi memang itu adalah satu pembahasan yang sangat spesifik di dunia internasional, ya, di kalangan akademis, di kalangan ahli hukum, di kalangan para ahli yang duduk di Komite HAM PBB, yang merupakan bagian dari kita juga, karena kita adalah negara pihak dari komite tersebut, ya, itu skop itu semakin lama semakin kecil. Kejahatan apa saja yang masuk. Semakin lama semakin kecil. Ya. Karena memang betul yang Pak Asep bilang, konvensi memang tidak melarang, tidak boleh ada hukuman mati. Betul. Tapi yang saya katakan bahwa perkembangan dari sebuah hukum itu akan mengikuti perkembangan peradaban. Ya. Kita sebagai bangsa pun nggak bisa hidup sendiri. Kita berada dalam sebuah peradaban dunia yang luas. Gitu kan. Dan mengikuti public opinion itu sangat berbahaya. Karena public opinion itu, Hitler itu juga bisa menang karena public opinion. Iya, tapi pada suatu hari memang ada public opinion yang misalnya genocide itu juga nggak bisa dilakukan diikuti. dan lain Public opinion itu bisa berubah. Anda sebagai wartawan juga tahu. Tergantung bagaimana Anda bertanya. Ya, perubahan itu bisa terjadi. Jadi scope semakin kecil, terutama yang namanya drugs related crimes atau kejahatan terkait dengan narkoba, itu sudah tidak bisa masuk lagi di dalam pidana mati. Ya, memang masih banyak sekali pro dan kontra yang mengenai hukuman mati. Oleh sebab itu kita melakukan diskusi seperti ini. Tapi kita break sebentar ya Pak Refendi dan juga Pak Asep. Pembahasan mengenai pelaksanaan hukuman mati akan kita lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Insight. Iya, masih dalam insight sepanjang tahun 2015 di bawah Presiden Jokowi, Indonesia telah mengeksekusi 14 orang terpidana mati, kebanyakan adalah pelaku kejahatan narkotika. 12 orang yang dieksekusi pada tahun 2015 adalah warga negara asing. Pelaksanaan hukuman mati membuat Indonesia dikecam oleh dunia dan membuat hubungan bilateral dengan sejumlah negara yang warganya dieksekusi itu sempat merenggang. Nah, seperti Australia, Perancis, Belanda, dan Brazil. Nah, tahun 2016 ini pemerintah akan kembali melaksanakan eksekusi tahap ketiga. Pada tahap ini kebanyakan terpidana mati berasal dari negara-negara yang juga masih melaksanakan hukuman mati termasuk dari Indonesia. Ya, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama Raffendi Jamin, Direktur dari Amnesty International Asia Tenggara, dan juga Asep Iwan Iriawan, mantan Hakim Peradilan Umum. Dan Pak Asep dan Pak Raffendi ini posisinya sudah jelas ya. Pak Asep itu mendukung diberlakukannya hukuman mati, sementara Pak Raffendi dan juga karena dari Amnesty International menganggap bahwa ini sudah tidak waktunya lah kita
tidak melakukannya lagi. Tapi khusus untuk yang di Indonesia ini tahun 2015 ada 2 gelombang ya, dan tahun 2016 ini akan diberlakukan lagi. Kapannya kita masih belum tahu. Tapi Pak Asep, memang walaupun Anda setuju diterapkannya hukuman mati, tapi untuk kasus-kasus ini menurut Anda memang perlu dilakukan. Kenapa? Ini kan pelaksanaan eksekusi. Ya. Eksekusi itu adalah pelaksanaan putusan. Ini perintah hakim bahwa ini harus dihukuman mati. Artinya jaksa harus melaksanakan putusan mati tersebut. Cuma disayangkan kan, nah pelaksanaan mati ini sekarang menjadi alat. Maksudnya alat Ya, setiap politik, ada reshuffle, selalu Jaksa Ya. Agung ini ada isu-isu hukuman mati. Kenapa nggak dari dulu-dulu gitu kan? Ada kepentingan apa Jaksa Oke, Agung? ini menarik sekali karena memang Indonesia menerapkan hukuman mati, tapi untuk kasus-kasus narkoba ini apakah pelaksanaannya memang kali ini ada maksudnya tertentu yang di luar penegakan hukum? Ya, saya hanya melihat kan ada gelombang 1, gelombang kedua, gelombang ketiga. Kenapa nggak gelombang tsunami sekalian? Saya katakan kepada mereka, ini perintah hukuman hakim ya yang harus dilaksanakan. Suka nggak suka, jaksa harus melaksanakan. Justru kalau jaksa tidak melaksanakan, jaksa itu akan melanggar undang-undang karena perintah hakim, putusan harus dilaksanakan. Ya, tapi kalau misalnya motivasinya ini tadi disebutkan Ya, mungkin karena ada munculnya politik. setiap ada penting nih kalau saya katakan, saya nggak ngerti dunia politik, saya orang hukum, tahunya bidang hukum. Selalu ketika pelaksanaan eksekusi mati, ya jaksa agung ini setiap ada mendengar isu resapel kan. Ya. Lihat aja berapa kali. Tapi ini berarti ada semacam kecacatan dalam pelaksanaan hukumnya, khususnya bagi yang mereka yang hidupnya akan diberhentikan, karena kita lihat kan tahun 2008 sampai tahun 2013 itu pernah di moratorium dan tiba-tiba sekarang ada gelombang seperti tsunami ini. Ini ada berdampak terhadap proses rasa keadilan itu sendiri. Sekarang gini, kalau ada hukum itu rasanya sudah selesai. Ketika dilaksanakan putusan hakim menjatuhkan putusan yang sudah BHT, itu keadilan sudah dipertimbangkan oleh hakim. Sekarang tinggal jaksa melaksanakan putusan hakim itu sendiri. Jadi tidak bicara rasa keadilan, bicara waktu di sini. Hukum kan mengatur kepastian, keadilan, kemanfaatan. Keadilan sudah selesai diproses oleh hakim dari awal, dari mulai proses di penyidikan, penuntutan sampai ada upaya hukum langsungkan sampai gerasi ya, itu selesai. Saya mendeteksi di apa yang dikatakan oleh Pak Asep semacam kekhawatiran dalam pelaksanaan kali ini bukan dari segi hukumnya tapi dari segi aspek politiknya. Tapi ini nah, itu saya katakan, kalau hukum sudah selesai kan di perintah hakim. Justru yang menarik bagi saya tadi saya katakan tadi, ketika ini dunia hukum selalu dikaitkan ada kepentingan tertentu yang kita tidak suka di situ gitu kan. Tidak sukanya kenapa? Lah, sekarang lihat untuk penentuan siapa yang dieksekusi mati. Jelas siapa harusnya kan gampang bagi saya. Nah, mana yang sudah BHT, mana yang sudah gerasi, tapi ada pemilihan-pemilihan tertentu yang sebagai itu adalah kenapa harus dilakukan itu oleh seorang jaksa? Ya, nah ini menarik ini. Ini Pak Raffendi, kalau kita melihat ini kan berarti jadi hukuman mati ini karena bisa dipakai untuk tujuan istilahnya politik, tujuan tekanan publik dan popularitas dan lain sebagainya. Sementara ini menyangkut kehidupan seseorang, menyangkut nyawa manusia dan nyawa itu tidak bisa dikembalikan kalau sudah dieksekusi. Berarti ada sesuatu dalam hukuman ini yang sebenarnya harus dipertimbangkan baik-baik oleh Republik ini. Betul. Republik itu siapa? Ya justru para pimpinan politik dan para pimpinan peradilan, ya kan? Justru di dalam protes kami sejak eksekusi kemarin tahun lalu dilakukan, nggak usah deh kita ngomong soal tekanan internasional, hubungan semakin memburuk. Dari kita aja, suara dari kita melihat berdasarkan kajian riset yang cukup sahih, ya. Dan Amnesty International pun melakukan riset ke lapangan bahwa sistem peradilan kita ini yang dibanggakan sama Pak Asep ini sebagai mantan hakim ini, sistem peradilan kita ini masih sangat banyak lubangnya. Dan terutama konvensi internasional mengatur kalau negara masih mau melakukan pidana mati silahkan. Tapi apa? Harus ada yang disebut sebagai proses pengawalan yang sangat ketat ketika seorang tersangka terpidana mati itu mulai dari awal di tingkat kepolisian, maka yang disebut sebagai due process of law, perlindungan sejak awal bahwa hak dia terhadap pembela, hak dia terhadap penerjemah sehingga dia tahu apa yang dituduhkan pada dia harus sejak dia di polsek sampai kemudian ke kejaksaan, sampai dia kemudian kepada peradilan. Nah, kita lihat peradilan pun bisa dibeli. Kita lihat di kepolisian banyak terjadi kasus korupsi. Kita lihat di penjara mereka menjadi semakin drug addicts. Jadi persoalan concern kita adalah, please deh, kita lihat tuh semua terpidana mati, kita kaji ulang. Apakah terjadi apa yang disebut sebagai prinsip safeguarding principle itu pengawalan terhadap perlindungan orang terpidana itu sudah dilaksanakan atau belum? Jangan diburu-buru karena hal-hal yang lain. Tapi sejauh ini politis ya. Tapi Pak Asep sejauh ini setuju apa yang dikatakan oleh Pak Raffendi. Karena proses ini kan memang penting untuk proses. Saya terangkan. Betul bahwa fakta peradilan ada cacat, ada mafia dan sebagainya.
Tapi untuk perkara narkoba, silahkan data. Yang pernah dihukum mati adakah kesalahan? Oh ada. Nggak ada. Silahkan Kami ada tunjukkan. buktinya. Silakan. Zainal, Udah melakukan upaya hukum Zainal yang banding mati kasih tahun lalu. Zainal yang mati tahun lalu itu putusannya itu bertahun-tahun berada di peradilan tinggi dan ketika namanya muncul 4 hari kemudian dikirim kepada Mahkamah Agung diputuskan dalam waktu 4 hari. Ya. Dari mana itu? Kemenangan. Tapi kan kesalahan dari dia. mana Salah. itu peradilan? Tidak ada waktu untuk melihat. Sekarang saya mau tanyakan sendiri. Itu sebuah peradilan. Oke, yang sekarang kita saya mau banggakan tanyakan sebagai sendiri negara Pak berdaulat. Asep ya, khususnya Ya. dalam kasus narkoba ini. Apakah kasus narkoba ini memang memerlukan pidana hukuman mati? Ya, Kenapa? Loh, hukum positifnya kok. Iya, enggak, tapi kenapa argumentasinya? Akibatnya coba Ya. dampaknya sekarang. Yang diakibatkan oleh narkoba berapa ribu dan berapa tiap hari yang mati. Anda bisa buktikan nggak tuh? Loh, itu datanya ada Itu tidak SMUI, ada datanya. SMUI kok. Di Datanya BNN itu BNN ada. Presiden bicara datanya juga. dipertanyakan. Anda Enggak, tahu nggak? silakan buka aja, ayo kita buka. Sudah dibuka. Ayo kita Sudah ke BNN dibuka. UI ada kok Oke, datanya ada, tiap nggak? hari ada kok. Dipertanyakan Ada, datanya ada, itu ada. tidak benar. Ada tiap hari, datanya. ada. Tidak ada hubungan Ya, terserah, langsung ada. antara narkoba dengan hukuman mati. Itu Ada, omong ada, kosong. ada. Ini Mohon maaf. memang jadi emosi, tapi kalau kita lihat ini secara tren di dunia ya, mungkin hukuman mati itu khusus untuk narkoba semakin lama semakin tidak diterapkan karena mungkin dianggap bahwa yang diperlukan justru rehabilitasi atau dan lain sebagainya. Tapi argumentasi kenapa hukuman mati ini tidak cocok untuk seperti narkoba ini. Memang disebutkan bahwa narkoba itu apalagi dengan penyelundupan dan lain sebagainya begitu banyak ya terdampak ya korban-korban ya karena narkoba itu. Kenapa tidak cocok untuk hukuman mati? Ini dasar kenapa dianggap tidak cocok. Argumennya sangat sederhana. Bahwa kejahatan narkoba itu ya banyak melibatkan apa yang disebut sebagai orang-orang miskin yang terjebak di dalam peredaran narkoba. Ya, Seperti kurir-kurir itu ya. Kurir-kurir, apa yang sebagai mules, kurir gitu ya. Dan ternyata begitu. Dan karena kompleksitas seperti itu, ada yang korban trafficking, dia terjebak kasus Mary Jane, jelas-jelas dia korban trafficking, ya. Tapi toh dia udah dihukum mati, hukum positif butuh mati. Tapi ternyata dia korban trafficking, terpaksa ditinjau kembali, ya. Jadi nggak bisa kita cuma positif doang demi hukum. Kita harus bicara demi keadilan. Ya, bicara soal keadilan, apakah hukum kita sudah memenuhi azas peradilan? Itu yang sedang dipertanyakan. Itu yang kita pelajari sebagai bangsa. Marilah berjiwa besar, pelajari itu semua. Terpidana mati, melihat bagaimana apakah sudah benar proses sejak awal itu sudah adil. Iya, ini menarik sekali karena ada istilahnya kalau misalnya kita membunuh seorang dengan ada buktinya yaitu kita memiliki pisau atau pistol dan lain sebagainya, itu ada pelaku, ada korbannya. Tapi mungkin untuk narkoba siapa yang istilahnya dirugikan atau siapa yang kena dampak narkoba ini kan tidak ada buktinya, misalnya hubungan langsung ini bisa dipertimbangkan untuk tidak dikeluarkan dari hukuman mati. Sindikat internasional kok, bukan nggak dibeda pesuruh-pesuruh orang kecil enggak. Ya, nah sekarang kalau Mary Jane, traffickingnya belum terbukti kok. Mana putusan pengadilan Filipina kita tunggu kan? Kalau putusannya jelas, malah dia udah mengampuni, udah mengajukan gerasi. Gerasi itu ada pengampunan, mengakui perbuatannya. Mary Jane faktanya mengajukan gerasi kan hukumnya. Tapi kan masih terlalu banyak gray area khususnya dalam Sekarang narkoba ini. itu prosedur sudah dilalui kok. Upaya hukum biasa sampai gerasi pengampunan ditempuh. Oke, ini balik ke penerapan hukuman mati di Indonesia. Tadi Ya. yang saya tertarik karena pemerintahan ini khususnya di bawah Jokowi kayaknya semangat sekali. Kira-kira kenapa? Di mana misalnya sebelum-sebelumnya tidak terlalu dianggap bahwa ya istilahnya moratorium dulu lah. Gitu. Ya saya nggak tahu, itu kan kebijakannya Nggak, Jokowi tapi yang tahu. Anda melihat ini sesuatu yang positif, Kalau sesuatu yang bagus kita untuk hukum Indonesia. mengatakan bahwa ini putusan hakim harus dilaksanakan itu. Nah soal Jokowi mau pameran apa ada gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3 dan seterusnya oleh jaksa agungnya yang tahu kan mereka. Saya nggak tahu, saya bukan juri bicaranya dan saya bukan kepentingan kelompoknya mereka. Ya, ini Anda sendiri melihat ya. Dengan adanya ini karena yang saya masih ini adalah hukuman mati terhadap seseorang, tapi kalau misalnya ada aspek lainnya seperti misalnya ada popularitas, public opinion dan juga mungkin ya keinginan untuk menunjukkan penegakan hukum itu menurut Anda itu bagaimana? Kayaknya Desi udah jawab sendiri itu. Kelihatannya keinginan untuk menunjukkan bahwa republik yang sekarang dipimpin oleh kabinet ini adalah kabinet dan pimpinan yang ingin menegakkan penegakan hukum, itu sah-sah saja, bagus memang ya. Tapi justru itulah ketika kita melakukan penegakan hukum, mari kita lihat sekarang para kasus terpidana mati ini. Sudah banyak kajian-kajian dari kami, kelompok hak asasi manusia menunjukkan bahwa hampir semuanya itu adalah mules, kurir. Bandarnya itu mungkin nggak pernah barangkali
ada bandar yang besar betul yang kemudian tereksekusi. Semuanya adalah mules. Ya, baik. Dan dari segi itulah kita mau menunjukkan bahwa kita tegas. Kita tegaskan sekarang berantas korupsi dari mulai tingkat kepolisian, kejaksaan sampai peradilan. Ya, jamin sistem peradilan itu bisa menjamin hak para tersangka sampai menjadi terdakwa. Ya, dan transparansi di dalam pelaksanaan gerasi. Baik. Kita sendiri masih banyak gray area ya soal pelaksanaan gerasi, amnesti segala macam itu. Baik, kita break sebentar, tapi kita lihat juga rata-rata masyarakat Indonesia setuju ya dengan hukuman mati untuk kasus narkoba ya, dan ini mungkin juga menjadi salah satu yang membuat hukuman mati kali ini juga dianggap cukup populer ya istilahnya di Indonesia. Kita akan lanjutkan pembahasan mengenai hukuman mati setelah informasi berikut ini. Tetaplah bersama Insight. Iya, kita lanjutkan Insight, perbincangan mengenai hukuman mati. Saya ditemani Raffi Dijamin, Direktur Regional Amnesty International Asia Tenggara dan Pasifik, dan Asep Iwan Iriawan, mantan Hakim Peradilan Umum. Tadi kita diskusinya begitu hangat ya Segi, tapi memang ini sebenarnya mencerminkan emosi, ini mencerminkan apa yang terjadi di masyarakat. Kalau kita bicara mengenai hukuman mati itu juga, antara kita saya setuju atau tidak akan pernah selesai. Tapi sebenarnya diskusi ini memang harus dilakukan karena akhirnya ya kalau kita lihat ya dari sejarah seluruh dunia, dulu kan mereka macam-macam ya bentuk hukumannya yang begitu mengerikan. Tapi setelah kita sudah masuk ke istilahnya dunia yang lebih beradab, apalagi abad 21 ini, mungkin ada hal-hal yang lain yang harus dipertimbangkan. Tadi Pak Asep, memang hukuman mati ini sesuai dengan konstitusi Indonesia, hukuman positif dan juga dianggap bahwa perlu. Tapi sementara sistem penegakan hukum di Indonesia sendiri masih belum sempurna, kira-kira kan tentu masih perlu banyak yang harus diperbaiki, apalagi sebelum menerapkan hukuman yang bisa mengakhiri jiwa seseorang. Ya, kita akui sistem peradilan ada yang cacat. Kita banyak kasus-kasus ya. Tapi sekali lagi tunjukkan di Indonesia, kalau narkotika sekali lagi kan, hakim untuk menjatuhkan mati tidak sembarangan. Jangkakan mati 15 tahun atau 10 tahun kita berat. Ya, saya yang pertama melaksanakan hukuman mati terhadap bandar-bandar narkotika, Olah, Raini Dani dan kawan-kawan, berat kita menjatuhkan. Sebagai orang beragama melakukan istilahnya tahajud dulu berkali-kali untuk melakukan hukuman mati sekali lagi. Nah, ketika kita menjatuhkan hukuman mati ya dalam sistem peradilan oleh para hakim, mereka yang menjatuhkan mati, saya katakan sekali lagi ya, boleh dikatakan saya berani bertaruh ya, tidak ada yang cacat. Tapi kalau menangani perkara-perkara yang lain ya, kita akui beberapa. Masa Sengkon Karta itu bukan hukuman mati ya, hukuman penjara misalkan. Orang Sengkon Karta bukan hukuman mati. Kenapa bisa yang khusus untuk narkotika merasa bahwa betul-betul 100% tidak ada cacatnya, tapi yang lain-lain ada cacatnya? Ya, itu kan berarti ini kan datanya paling gampang. Semua yang dihukum mati oleh para hakim yang hukum mati narkotika, tunjukkan kepada saya kalau ada mereka pernah cacat, salah hukuman matinya. Ya, itu aja paling gampang datanya. Ya, mereka kan mengalami sendiri perjuangannya hakim untuk menjatuhkan putusan itu. Bisa kena kapan kawan saya menjatuhkan hukuman mati, saya tahu persis bagaimana mereka ketika mereka mau menjatuhkan hukuman mati terhadap bandar-bandar narkotika. Dan terbukti kan tidak pernah ada yang salah terhadap hukuman mati narkotika. Pak Raffendi setuju bahwa yang selama ini dilakukan itu betul-betul tidak bebas dari cacat dan lain sebagainya. Saya ngerti dan datanya Pak Asep yang mana. Tidak ada kan hukuman yang dibatalkan, dari mana yang salah coba. Datanya saya bisa kirim, boleh, saya bisa kirim tunggu. data bahwa justru banyak sekali kescatatan terhadap hukuman. Barusan saya sebutkan kasus Zainal Abidin tersebut, itu yang di Sumatera Selatan. Bagaimana putusan sudah bertahun-tahun berada di sana, ya tiba-tiba ketika namanya muncul untuk eksekusi dalam waktu 4 hari, hakim Mahkamah Agung kemudian melakukan putusan untuk hukuman mati. Oke, sekarang ke depan, ya. Ke depan saya katakan tadi, Indonesia sendiri dalam sistem rezim pemidanaan itu sudah melalui proses yang berubah menuju pembinaan daripada penghukuman. Namanya khusus untuk narkoba ya? Ya, untuk semua kejahatan. Jadi lebih ke bukan retribusi atau balas dendam, tapi lebih ke rehabilitasi. Betul. Ya? Apalagi ke narkoba, karena kejahatan yang sangat spesifik itu, ya, yang dimana ada spesifik sangat saya jelasin lagi. Tapi intinya adalah begitu. Jadi dari revisi yang sedang kita lakukan sekarang dalam perundang-undangan, maka itu yang perlu dilihat dari segi skop bentuk pidana apa saja yang masih
dipertahankan untuk hukuman mati. Kira-kira arahnya kemana ini untuk revisi ini? Apakah akan berakhir pada akhirnya banning atau melarang hukuman mati itu sendiri atau hanya untuk kasus-kasus tertentu? Pertama tahapannya begitu ya, skopnya dikecilin dulu. Ya. Contohnya untuk seperti apa? Kalau ada hukuman mati untuk kasus apa saja? Untuk kasus heinous crime misalnya. Heinous crime itu adalah Definisinya? definisi sebuah kejahatan yang dilakukan ya memang dengan sangat kejam, kekejaman yang luar biasa ya, pemotongan, penyayatan tubuh, kemudian ini ya semua itu yang pembunuhan berencana yang korbannya. Kalau misalnya pemerkosaan yang begitu banyak ini itu termasuk itu dalam pemerkosaan bukan per se begitu, walaupun itu kejahatan yang tergantung pidana berat, tapi tidak masuk di dalam pidana mati. Oke, Pak Asep setuju harus ada pengerucutan dalam apa saja yang perlu mendapatkan hukuman mati. Ya, tadi saya katakan yang disebut dengan kejahatan serius yang dampaknya sangat membahayakan kelangsungan umat Nah, manusia. termasuk narkoba karena sekarang sudah ada trennya di dunia bahwa dilihat ini sebagai. Sekali lagi, saya katakan sejak awal ya, kalau republik ini nantinya tidak ada hukuman mati, hakim tidak akan mungkin menjatuhkan mati. Kalau hukuman mati proses akademis yang lain di dunia diputuskan, itulah hukuman mati. Kan jadi dilarang. Cuman untuk mencapai itu kan harus ada Nah gini, diskusi, kita kajian kan dan lihat politik, makanya sebagainya. politik hukum kita kan di buku 1 di RUU KUHP di mana narkotika, terorisme, korupsi masuk di RUU KUHP. Di bab 1-nya disebutin hukuman mati menjadi alternatif, tapi pencantuman jenis hukuman mati masih ada. Cuman menjadi hukuman alternatif. Nah, itu politik hukum yang ada di DPR sekarang. Ya, ini ada hal yang menarik mengenai hukuman mati karena orang selalu melihatnya ini hukuman mati, orang ini nanti akhirnya akan apakah dieksekusi, digantung dan lain sebagainya. Tapi kan sebelumnya dengan proses yang begitu panjang, dengan nasib yang tidak jelas kapan persisnya itu akan dilakukan, sudah ada semacam hukuman yang bertahun-tahun ini bentuknya penyiksaan kan sebenarnya. Sekarang saja yang sudah masuk dalam daftar hukuman mati mereka sudah merasa depresi dan lain sebagainya. Ini kan membuat hukuman ini kan sebenarnya ya aspek ketidakmanusiaan itu ada di situ. Cepat ya. Ketika sudah dijatuhkan hukum mati telah berkekuatan hukum tetap, sudah gerasi, itulah eksekutor harus melaksanakan cepat, bukan ditunggu-tunggu. Ya, tapi kan justru yang ada sekarang kan ya itu makanya saya bilang salah. Kenapa kejaksaan dari saya katakan gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3 setiap ada resapel muncul? Kenapa ketika sudah BHT sudah mengajukan gerasi tidak dilaksanakan? Nah persoalannya kan numpuk akhirnya sekian 152 sekarang. Kenapa kalau seperti ada cicilan-cicilan kayak orang tasik kreditan gitu kan? Nah ini sangat bukan lagi melanggar hak asasi manusia karena kita sudah masuk ke dalam penyiksaan ya sebenarnya. Itu sudah dikonfirmasi bahwa menunggu sebuah proses peradilan yang berlarut-larut itu adalah bentuk penyiksaan dari terpidana mati. Ya, dan kita juga mempunyai tanggung jawab HAM terhadap hal tersebut. Kita adalah negara pihak dari Konvensi Anti Penyiksaan yang semua nanti sedang terjemahkan di dalam revisi undang-undang pidana kita. Nah itu nanti akan dimasukkan ya sebagai pertimbangan bahwa makanya ada pertimbangan setelah 10 tahun dia bisa mendapatkan kemungkinan untuk dirubah pidananya. Ya, ada konsep seperti itu. Salah satu contoh yang tahun 2015 ada 2 orang yang mungkin selama di penjara dia ternyata berkontribusi terhadap masyarakat dan menunjukkan bahwa dia sudah berubah dan lain sebagainya, tapi akhirnya masih dihukum mati juga. Ini kan berarti ada sesuatu yang aneh ya dalam penjalanan hukuman mati ini. Itulah karena konsep yang namanya katanya lapas pembinaan, bukan warga binaan kan, warga perasan yang terjadi. Bahkan di LP coba. Bagaimana seorang yang dulu hukuman mati minta gerasi dirubah dan membawa akhirnya melakukan lagi kan. Contoh pan sebut namanya lah Ola, Freddy Budiman, ada 9 sindikat itu kan bermain-main di LP. Dia tidak pernah kapok gitu kan bandar-bandar narkotika ini. Kapan mereka mau berbuat baik kalau mereka bandar-bandarnya tidak dieksekusi secepatnya. Yang paling gampang coba sampai Freddy Budiman itu hukuman matinya 2 kali, bentar lagi jadi 3 kali. Coba. Gimana coba sempat kelas-kelas Freddy Budiman? Oke, sekarang kita bicara mengenai hukuman ya. Aspek ini ada hukuman misalnya yang sifatnya retribusi atau balas dendam untuk memuaskan mungkin kemarahan kita terhadap suatu kejahatan yang begitu luar biasa, tapi ada juga sekarang yang mungkin apa sih tujuan hukuman itu supaya jerah, supaya tingkah lakunya berubah, supaya ini menjadi semacam prevention atau hukuman itu dulu gini, orang menghukum itu misalkan orang nyuri kuda, itu paling selain yang di filsafat hukum selalu, nyuri kuda. Yang dihukum itu bukan masalahnya orang yang dihukum, supaya orang tidak nyuri kuda. Sederhana berpikirnya gitu kok. Tapi itu sudah dibuktikan dalam khususnya hukuman mati secara keseluruhan. Udah. Bahwa ini aspek jerahnya itu pembelajaran bagi siapapun jerah kepada para bandar narkotika. Ya, tapi misalnya ini sudah 2 kali gelombang ya. Tapi nanti mungkin ada gelombang 3, 4 itu kan menunjukkan bahwa aspek jerahnya itu tidak jalan. Bukan soal jerah itu. Justru dengan hukuman mati aja sekarang tambah kayak coba lihat LP, coba lihat kejaksaan apa yang terjadi.
Pak Raffendi, aspek kejeraan ini masih diperdebatkan, tapi di negara-negara lain justru karena tidak ada dampaknya. Data itu tidak berbicara seperti itu, tidak ada. Dari hukuman mati yang dilakukan 2014 satu NGO di Indonesia udah bikin juga kajian, ya, bahwa semenjak eksekusi itu, apakah kemudian kejahatan narkoba merendah? Tidak, meningkat angkanya. Nah, jadi apakah itu efek jerah? Fakta dan data menunjukkan tidak ada efek jerah. Tapi kenapa kita masih mau percaya ada efek jerah? Jadi nggak ngerti nih sebagai orang-orang. Nih, hukuman mati kenapa berkembang narkobanya? Karena nggak dieksekusi bandarnya, dia memproduksi semakin banyak itu bandarnya berkembang. Coba kalau bandar jadi mati sejak awal. This is not laughing matter. Karena gini, secara pribadi juga saya menyaksikan ya keefektifan hukuman mati ini, apalagi karena di situ mungkin ada salah sedikit prosesnya atau ada miscarriage of justice atau mungkin ada hal-hal yang lain, tapi tidak bisa dikembalikan lagi karena orangnya sudah dihukum mati. Ya, sudah irreparable. Nah, aspek hak asasi manusia ini menurut Pak Asep tidak penting untuk dijadikan consideration. Sekarang mempertimbangkan asasi orang pelakunya yang telah menimbulkan korban. Apa nggak dipertimbangkan korban asasi orang yang matinya ribuan? Oleh sebab itu kan kita ada penjara, oleh sebab itu kita ada hukuman. Perbuatannya lebih biadab daripada membunuh orang. Kenapa yang membunuh orang ribuan banyak kena nggak dibunuh juga? Kalau sama hukumnya membolehkan, kenapa tidak? Ajas legalitas kok. Pak Raffendi. Loh, kalau buat saya udah jelas tidak ada efek jerah, ya kan? Maka tidak perlu dipertahankan lagi. Tidak ada sekarang bukti yang menyatakan efek jerah itu ada dari terjadinya hukuman mati 14 orang. Jangan lupa 14 orang itu banyaknya luar biasa. Kita menjadi juara dalam eksekusi di Asia Tenggara. Padahal kita katanya the champion of human rights in the region di Asia. Gimana malah kita kasih contoh yang lebih buruk? Ya? Di regional itu malah mereka mulai berpikir Singapura aja menghilangkan apa yang disebut sebagai mandatory death penalty. Mandatory berarti hakim tidak punya pilihan, harus memberikan pidana itu hukuman mati, yaitu narkoba. Itu sekarang dihilangkan. Ada diskresi pada hakim untuk melihat. Ya, apakah dia harus pidana mati atau tidak. Baik, kita break sebentar, tapi perlu dijelaskan lagi, walaupun memang dunia sudah ke arah untuk moratorium dan lain sebagainya, negara-negara lain juga masih menerapkan hukuman mati ya, termasuk misalnya negara seperti Amerika Serikat ya. Negara bagian beberapa. Ya, masih ada beberapa gitu. Baik, kita istirahat sebentar, pembahasan mengenai hukuman mati masih akan kita lanjutkan sesaat lagi. Iya, masih dalam Insight, kita lanjutkan kembali perbincangan mengenai hukuman mati. Saya ditemani Raffendi Jamin, Direktur dari Amnesty International khusus untuk Asia Tenggara dan Pasifik, dan juga Asep Iwan Iriawan, mantan Hakim Peradilan Umum yang sudah beberapa kali menjatuhkan vonis hukuman mati ya. Dan Pak Raffendi, ini kalau kita memang bicara mengenai ini tidak akan ada berakhirnya, dan di sini saja sudah mungkin tidak ketemu lah. Tapi sekarang kita melihat ke depannya seperti apa, apalagi ini kan di dunia ya, di Eropa misalnya, European Union ya, Uni Eropa, mereka tidak mau menerima negara-negara yang masih menerapkan hukuman mati atau paling tidak tidak melakukan moratorium gitu. Kita lihat juga di negara-negara seperti tadi sudah disebut yang memang menerapkan hukuman mati sudah lama tidak melakukannya, atau jumlahnya juga semakin lama semakin dikurangi. Nah, Indonesia ke depannya walaupun ini merupakan bagian dari konstitusi dan lain sebagainya, apa yang masih kita perlu perbaiki ya, yang kita bisa lakukan supaya sebenarnya ini bisa kedepannya itu bisa tidak selalu kontroversial dan aspek rasa keadilannya itu memang betul-betul ada. Ya. Kita negara hukum, perlu ada penegakan hukum. Penegakan hukum itu karena dua faktor, politik hukum dan kesadaran hukum masyarakat. Ketika kesadaran hukum masyarakat tinggi, siapapun yang namanya masyarakat tidak melakukan perbuatan yang diancam mati, tidak akan terjadi hukuman mati itu. Yang kecil-kecil lah, pencurian tidak akan mungkin hakim itu menjatuhkan pencurian, hukuman terhadap pencurian, penjara ataupun apapun bentuk hukumannya. Sekarang politik hukumnya. Politik hukum itu ditentukan oleh pemerintah dan DPR. Sejauh mana DPR politik hukumnya ke depan tentang kejahatan, baik kejahatan serius, kejahatan luar biasa, kejahatan ringan dan sebagainya. Mau kemana diarahkan? Sekarang paling gampang saya kasih contoh. Kita menganut kodifikasi tertutup, yaitu RUU KUHP yang semua jatuh ke semua di situ di KUHP. Tapi apa yang terjadi? Sekarang kan muncul
parsial. Undang-undang teroris, padahal teroris sudah dimasukkan situ, nanti duplikasi. Tidak hanya itu yang sekarang lagi berkembang. Kekerasan seksual itu, penghapusan PKS, penghapusan kekerasan seksual. Padahal kejahatan besar ada juga di situ. Ada benar. Nah sekarang mau kemana politik hukum pemerintah? Jelas gitu kan. Hukum itu harus jelas, tegas, tuntas. Kalau tidak jelas, tegas, tuntas, akhirnya kan duplikasi, akhirnya berbenturan satu sama lain. Nah kembali ke hukuman mati. Nah apakah sekarang pemerintah akan tetap menganut seperti politik hukumnya di KUHP yang di mana narkotika, korupsi, teroris masuk di situ, akan menganut di buku satunya? Kita serahkan kepada politik hukum. Nah, tanya masyarakat. Ya, tapi kalau kita serahkan misalnya pada hukum kita, misalnya pada DPR dan lain sebagainya, kita tahu bahwa semua institusi-institusi kita tuh tidak 100% perfect dan masih banyak cacatnya di situ, sehingga mungkin argumentasi yang dibawa juga, apalagi kalau kita bicara mengenai public opinion, ya public opinion kan juga bukan sesuatu yang bisa terusnya berguna, apalagi misalnya public opinion itu didasarkan oleh emosi dan lain sebagainya. Dan juga didasari oleh emosi yang mungkin hanya sesaat tapi tidak dipikirkan secara jangka panjang ke depannya untuk memperbaikilah sistem hukum kita. Baik, pertama kita tinjau kembali apa yang disebut sebagai kebijakan narkoba, ya. Drugs policy, ya. Karena faktanya menunjukkan penjara kita penuh lebih dari 50% adalah karena terlalu cepatnya orang dipenjara untuk kejahatan narkoba. Padahal ada konsep rehabilitasi, ya, pilihan. Jadi drugs policy harus direview. Kedua, yang paling sederhana, mereview kembali persoalan, menguji kembali semua terpidana mati yang ada. Ya, dilihat dari mulai sejak Kapolsek ditangkap. Ya. Kadang-kadang hakim itu kan menerima semuanya yang sudah jadi dalam sebuah naskah tuduhan, naskah pembelaan dan sebagainya, dakwaan. Ya. Nah, tidak mengikuti secara detail bagaimana proses itu sejak awal, ya. Nah, sehingga bisa terjadi putusan yang salah juga. Jadi memang administrasi peradilan ini sejak awal harus dirapikan, terutama khusus untuk hukuman mati. Kalau masih ternyata politik hukum ini, saya dalam hal ini sepakat, memang harus ada politik hukum yang jelas. Ya, prinsip-prinsip yang dikatakan cepat, tegas itu ya benar, harus cepat, tegas dan murah. Itu memang prinsipnya ini yang kita alami, justru karena ini tidak dijalankan, maka kemudian terjadi bentuk pelanggaran hak asasi manusia seperti menunggu yang berlarut-larut jadi penyiksaan. Apalagi di Indonesia kan karena kita dikenal bahwa ya hukum kita bisa dibeli, kita masih banyak korupsi dan lain sebagainya. Persis. Sehingga dalam bentuk penegakan hukumnya apalagi menerapkan sesuatu yang sifatnya final, tidak bisa di review ataupun direhabilitasi kembali lah kalau sudah dijatuhkan. Itu berarti ada semacam, ya oleh sebab itu kita mungkin dikritik oleh negara tetangga, oleh negara-negara lain bahwa ya gimana kalian saja penegakan hukumnya tidak sempurna, kok bisa misalnya jatuhkan hukuman seperti hukuman mati yang begitu final. Persis. Dan itu ketika kita membela buruh migran kita di luar negeri yang terancam hukuman mati, yang kita bela kan bukan kejahatannya, tapi kalau memang dia kemudian jahat, Kemlu selalu bilang bahwa kita tidak mau mengampuni orang yang memang sudah membunuh gitu ya. Tapi kita akan lihat apakah dia sudah terpenuhi azas peradilan safeguarding principle ketika dia itu sejak awal menjadi terdakwa terpidana mati. Nah, itu yang dilihat. Ya, ini mungkin juga aspek kredibilitas. Kita negara Indonesia kredibel tidak untuk menerapkan sesuatu seperti hukuman mati. Saya katakan untuk 3 kejahatan tadi, terutama yang narkotika jelas itu. Dianggap bisa dipertanyakan kredibel kalau jelas. Kalau korupsi kan belum ada, kalau korupsi belum ada. Teroris juga, nah kita juga mempertanyakan, kalau teroris kita pertanyakan, kan cepat dan kelihatan perbedaan teroris sama narkotika itu kan beda. Sikap dan perlakuan siapapun terhadap perkara teroris. Tapi karena saya bukan bidangnya teroris dan tidak pernah mengalami secara empiris, saya tidak berani komentar, saya narkotika aja. Ya ini menarik sekali karena ngomong-ngomong mengenai terorisme yang di Norwegia yang ada pelaku teror si Andreas Breivik itu. Dia membunuh 17 orang ya, tapi dia diancam hukuman selama 25 tahun, tapi dia menuntut bahwa dia diperlakukan tidak adil ya, karena diisolasi dan lain sebagainya. Dan ternyata tuntutannya itu dipenuhi karena memang dianggap isolasi itu tidak manusiawi. Kita tidak akan mungkin ya ke arah seperti itu. Itu sudah hukuman dari segi hak berdasarkan murni hak asasi manusia. Ya, memang begitu. Ya, hak asasi manusia memang melihat pada prinsip martabat dari kemanusiaan itu. Walaupun dia adalah seorang pembunuh, pemerkosa atau apapun, penjahat apapun, dia tetap seorang manusia. Yang tetap kita tidak bisa, negara tidak bisa perlakukan dia seperti binatang, ya, seperti bukan manusia.
tetap dia adalah manusia. Itulah prinsip dari hak asasi manusia. Baik, tapi di Indonesia mungkin agak masih terlalu jauh ya kalau kita mengarah ke situ. Terima kasih banyak Sama-sama, Mbak Desi. Pak Sama. Asep dan Pak Refendi, diskusi Sama-sama. yang sangat menarik dan memang menimbulkan pro dan kontra, tapi begitulah Indonesia. keadaannya. Dan dunia juga sama. Dan dunia juga sama. Dan ini mungkin memerlukan waktu yang cukup panjang ya sambil hingga kita mencapai suatu kesepakatan yang kita anggap bisa lah kita terapkan dengan baik. Memang pelaksanaan hukuman mati hingga kini masih menjadi pro dan kontra. Sebanyak 102 negara atau lebih dari setengah jumlah negara di dunia telah menghapuskan hukuman mati untuk semua jenis kejahatan. Sementara kita di Indonesia dan ada 57 negara lainnya yang masih menerapkan hukuman mati sebagai sanksi terberat bagi tindak kriminalitas. Memang negara harus memastikan penerapan sistem peradilan yang benar-benar adil sebelum menjatuhkan sanksi yang menghapuskan hak hidup seseorang. Di sisi lain, tingginya angka kriminalitas juga merupakan bukti adanya kesalahan dalam suatu sistem di masyarakat. Nah, pemerintah juga harus melakukan perbaikan untuk menghapus tindak kriminalitas dan juga meninjau kembali relevansinya terhadap sanksi terberat hukuman mati. Ya, demikian Insight dan saksikan kembali Insight besok bersama saya Desi Anwar. Terima kasih, sampai jumpa dan bye-bye.